Oke, sekarang kita ke poin pertama tugas aplikasi komputer, yaitu cara instalasi Microsoft Office. Pertama-tama kalian menyiapkan file Microsoft Office. Bisa kalian cari di internet dengan mengetik Microsoft Office 2019. Lalu di sini kalian pilih sesuai dengan operasi sistem laptop kalian. Ada yang versi 32 bit dan versi 64 bit. Untuk cara melihatnya, kalian pencet Win plus Add, kemudian ketikkan dxdiag. Oke. Di sini tertera operasi sistem yang saya gunakan yaitu 64 bit Windows 10 Pro. Kemudian kalian download. Setelah selesai download, file akan muncul di folder download yang ini. Kemudian file ini kalian ekstrak to of .2016.2019.2021. Setelah selesai ekstrak, akan muncul folder baru seperti ini. Kemudian dokumen yang ini kalian klik kanan, kemudian mount. Setelah di mount akan muncul seperti ini. Kemudian kalian klik auto run, klik kanan, run as administrator. Di sini kalian pilih aplikasi-aplikasi apa aja yang mau kalian sertakan dalam penginstalasian Microsoft Office ini. Di sini yang sudah tercentang yaitu ada Word, Excel, dan PowerPoint. Saya akan mencentang semuanya. Kemudian untuk bahasa kalian pilih yang N-S. Kemudian pencet Start Installation. Ditunggu saja sampai selesai.
Jika sudah seperti ini, close dulu yang ini. Jika sudah seperti ini, bisa diklik bagian Activate Office supaya Office kalian menjadi yang full version. Seharusnya tadi ketika saya sudah mencet sekali itu sudah selesai. Cuman untuk lebih pasti saya pencet lagi. Jika sudah, bisa di exit bagian ini, mencet. Kemudian bisa kalian lihat di sini untuk aplikasi Word-nya sudah ada. Terima kasih. Oke, sekarang lanjut ke poin B, tugas aplikasi komputer, yaitu cara menjalankan Microsoft Word. Cara yang pertama, bisa klik pada bagian Word yang ada di desktop dengan cara double klik. Selanjutnya, untuk yang baru akan membuat dokumen, bisa klik pada bagian blank dokumen. Cara yang kedua, bisa klik pada bagian type here to search, kemudian ketika nge-work, lakukan hal yang sama dengan cara yang pertama. Atau bisa juga klik pada bagian Windows, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada Word.
kita lanjut pada tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya pada bagian C yaitu pengenalan Microsoft Office, tampilan menu Microsoft Word. Pada bagian C ini terdapat beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu Microsoft Office button. Pertama-tama untuk melihatnya, buka aplikasi Word terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat dokumen baru. Klik pada dokumen tersebut. Untuk melihat Microsoft Office button, pertama-tama klik pada bagian file. Di sini terdapat Home, New, Open, Info, Save a Copy, Print, Share, Export, Close, Account, Feedback, Option. Itu semua termasuk pada bagian Microsoft Office button. Dimulai dari Home. Pada bagian Home ini terdapat bagian untuk membuat dokumen baru. Kemudian untuk membuka dokumen yang belum lama dibuka, dan juga bisa untuk dokumen yang kalian pin. Pada bagian New ini merupakan untuk membuat dokumen baru atau lembar kerja baru. Pada bagian Open, di sini merupakan kumpulan untuk membuka file-file yang tersimpan. Pada bagian Info merupakan penjelasan tentang mengenai file yang sedang kalian buka. Pada bagian Save a Copy merupakan perintah atau kegiatan atau perintah untuk menyimpan file atau dokumen baru. Pada bagian Print merupakan untuk men-set atau melakukan print. Pada bagian Share untuk membagikan file yang sudah kalian buat. Pada bagian Export sendiri digunakan untuk mengubah file dokumen ke dalam format lain seperti PDF atau XPS dokumen. Pada bagian Close ini untuk keluar dari lembar kerja. Pada bagian Account, di sini tertera akun yang kalian gunakan pada Microsoft Word. Pada bagian Feedback merupakan yang diberikan aplikasi untuk penggunanya melakukan saran atau kritik. Pada bagian Option terdapat beberapa pilihan dari mulai general sampai tercenter. Ini tuh seperti untuk menampilkan beberapa toolbar. Kemudian lanjut pada poin Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar sendiri terdapat pada bagian panah di sini, panah turun. Ini tuh untuk mempermudah atau mempersingkat dalam penggunaan perintah-perintah umum. Di sini kan sudah ada perintah untuk save, atau bisa juga untuk melakukan print.
Untuk memunculkannya di sini, tinggal dipencet pada bagian print, maka akan muncul di sini, dan seterusnya. Kemudian title bar itu judul atau nama file dokumen yang kalian buat. Seperti di sini bernama teks. Kemudian ribbon. Ribbon sendiri merupakan bagian-bagian yang ada di dalam satu tab. Contoh di sini pada tab home terdapat paste, format printer, cut copy untuk mengubah font, ukuran font, dan seterusnya, sampai kemudian pada insert terdapat cover page, blank page, page break, pada table sampai dengan equation, simbol, dan seterusnya pada yang terdapat pada tab draw, design, tab layout, tab referensi, pada tab mailings, tab review, tab view, tab help. Ini semua yang berisi di sini itu termasuk pada ribbon. Semua ribbon. Kemudian untuk grup sendiri merupakan bagian-bagian yang terdapat pada ribbon. Bagian-bagian tersebut adalah seperti di sini. Untuk ribbon sendiri kan tadi dari paste sampai find, replace, select. Untuk grup sendiri yaitu di sini. Seperti di tab home terdapat grup clipboard, grup font, grup paragraf, grup styles, editing. Di insert terdapat grup page, table, illustration, add-ins, media, links, comment, header and footer, text, symbols. Pada tab draw terdapat grup drawing tools, convert, insert, replay. Pada tab design terdapat grup dokumen format, formatting, kemudian dan page background. Pada tab layout terdapat grup page setup, paragraph, arrange. Pada tab referensi terdapat grup table of content, footnotes, medley o-matic, research, citation, and bibliography. Dan grup caption, grup index, table of author. Pada tab mailings terdapat grup create, start mailing, merge, write and insert fields, preview results, finish. Pada tab review terdapat grup proofing, speech, accessibility, language, comments, tracking, changes, compare, protect, ink. Pada tab view terdapat grup views, immersive, page movement, show, zoom, window, macros, SharePoint. Pada tab help terdapat grup help. Kemudian scroll merupakan pada poin scroll. Scroll merupakan yaitu pada bagian kanan file atau dokumen yang digunakan untuk menggeser halaman. Ini adalah merupakan scroll. Kemudian view mode. View mode terbagi
read mode, print layout, web layout, outline, draft. Pada read mode berfungsi untuk mengubah tampilan ke mode baca. Kemudian print layout berfungsi untuk melihat hasil kerja yang telah dikerjakan. Kemudian web layout berfungsi untuk melihat hasil kerja dengan tampilan web. Kemudian outline berfungsi untuk menampilkan dokumen sesuai dengan urutan. Kemudian draft berfungsi untuk melihat dokumen sebagai draft agar bisa mengedit lebih cepat. Kemudian pada poin terakhir terdapat zoom slider. Zoom slider terdapat pada bagian bawah file atau dokumen di sini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari dokumen yang sedang kalian buka. Itu saja, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi dan aplikasi fitur editing pada Microsoft Office Word. Pertama, untuk memilih teks, kita dapat langsung ke menu bar Home, lalu kita pilih toolbar editing, toolbar standar editing. Di sini ada 3 pilihan, kita pilih select, lalu kita pilih select all, yang berarti kita akan menyeleksi atau kita akan memilih seluruh teks yang ada pada dokumen Word. Adapun shortcut pada keyboardnya, kita dapat langsung menggunakan Ctrl A atau Ctrl A yang akan langsung memilih seluruh teks yang ada pada Word tersebut. Lalu untuk menghapus teks, seperti biasa, untuk menghapus teks per kata kita dapat menggunakan backspace, di mana kata per kata, huruf per huruf akan menghilang satu persatu, terhapus. Jika ingin langsung menghapus satu kata atau bahkan satu kalimat, kita dapat menggunakan cara memblok atau men-select teks yang ada pada dokumen. Lalu ketika sudah terpilih, kita langsung bisa menggunakan fungsi delete pada keyboard ataupun backspace pada keyboard seperti ini. Lalu untuk mengcopy dan memindahkan teks, kita dapat menggunakan fungsi select all tadi. Mengklik tombol kanan pada mouse, lalu terdapat pilihan copy, klik, lalu untuk memunculkan apa yang sudah di copy, kita dapat menggunakan Ctrl+V sebagai shortcut dari keyboardnya untuk mempaste teks tersebut, atau kita dapat menggunakan dari mouse ke kanan dengan pilihan paste options seperti itu. Lalu untuk mengatur format teks, di sini kita bisa langsung ke menu bar home, lalu terdapat toolbar standar pada home. Di sini banyak untuk mengatur format teks. Kita dapat mengatur ukuran. Pertama, kita dapat mengatur jenis font teks tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa mengatur ukurannya, font size text. Kita juga bisa menggunakan decrease dan increase yang sama-sama fungsinya menurunkan dan menaikkan font size text tersebut. Kita dapat menebalkan teks yang kita pilih. Kita dapat memiringkan dengan italic. Kita dapat juga menggarisbawahi dengan underline. Lalu untuk perpangkatan pun kita dapat melakukan menggunakan fungsi
superscript and subscript dan superscript sesuai dengan kebutuhan. Contoh, misal kita ingin memangkatkan 2 pangkat 2 blok terlebih dahulu, 2 untuk pangkatnya, lalu kita pilih superscript untuk merubah. Lalu ada juga fungsi untuk merubah warna teks serta memberikan warna background teks pada dokumen. Kita dapat memilih font color untuk merubah warna teks pada dokumen. Lalu kita juga memilih text highlight color untuk merubah warna background daripada teks tersebut. Lalu terdapat juga text effect and typography, fungsinya untuk memberi efek visual lebih 3D pada teks tersebut. Seperti itu. Lalu untuk mengatur paragraf masih sama di menu bar home, lalu ada toolbar standar paragraf. Di sini kita terdapat beberapa tools, ada untuk line spacing options, dan untuk paragraf kita bisa langsung setting sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Lalu ada juga fungsi add space before paragraph dan juga remove space after paragraph, yang dimana add space itu akan menambahkan jarak sebelum paragraf diketikkan, sebelum dokumen diubah menjadi bentuk paragraf, ataupun remove maka akan lebih kecil jaraknya terhadap teks sebelum paragraf tersebut pada dokumen. Seperti itu. Lalu untuk mengatur spasi dan baris masih di toolbar paragraf ini kita dapat memilih di sini line spacing option sesuai dengan kebutuhan, atau jika lebih dari yang sudah disediakan kita bisa langsung ke setting pada di sini. Line spacing tipenya pilih, lalu kita memilih ingin berapa jarak untuk teks tersebut seperti ini. Lalu untuk mengganti kata kita masuk ke menu bar home, lalu ada toolbar editing, lalu kita pilih yang font. Di sini ada 3 pilihan, kita pilih yang advanced font, lalu kita pilih yang replace. Nah, di sini cara menggunakannya, semisal jika kita ingin merubah kata lorem ipsum tersebut menjadi semisal ipsum lorem, maka yang akan terjadi adalah ketika kita mereplace semuanya mengganti kata tersebut, maka pada dokumen langsung terganti oleh kata yang dimasukkan, kata baru yang masuk. Seperti itu. Lalu untuk menyisipkan gambar, kita dapat masuk ke menu bar insert. Lalu di sini kita pilih toolbar illustration, kita pilih pictures, tools pictures. Lalu kita pilih pada device ini, lalu kita insert. Untuk gambar pun dapat diformat sesuai dengan kebutuhan. Ada style dari gambar tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ada juga posisi gambar ini seperti apa, ini berada di mana pada layout dokumen, sesuai dengan kebutuhan. Gambar pun bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Ukuran pun bisa di resize seperti itu, kecilkan maupun dibesarkan. Bahkan di sini kita dapat mengatur brightness kontrasnya juga, seperti itu. Lalu bagaimana untuk membuat grafik? Untuk membuat grafik sendiri, kita masuk ke menu bar insert, lalu kita pilih chart pada toolbar illustration, lalu pilih dari banyaknya grafik yang disediakan oleh Word, kita pilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan. Misal kita pilih saat ini chart garis
atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah chart line. Ketika kita memilih chart atau diagram atau grafik pada dokumen Word, otomatis untuk penginputan data daripada di gambar tersebut, daripada grafiknya tersebut, datanya diinputkan melalui Microsoft Excel yang langsung dikonekkan ke diagram atau grafik yang ada pada Word. Misal untuk seri 1 kategori 1, misalkan ini kita akan membuat penjualan hewan, ayam, sapi, kambing, domba. Misalkan untuk seriesnya penjualan hewan-hewan tersebut. Misal seperti itu. Jadi grafiknya terlihat langsung mengikuti angka-angka yang diinputkan pada data Excel menuju dokumen Word tersebut. Lalu bagaimana untuk menulis rumus matematis atau matematika? Kita dapat menggunakan tool equation yang berada pada menu bar insert, lalu kita pilih toolbar symbols, lalu kita pilih equation. Di sini ada beberapa equation yang sudah disediakan oleh Microsoft Word itu sendiri. Namun kita juga dapat mengisi equation baru sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita dapat memilih insert equation untuk membuat equation baru seperti itu. Ataupun jika equation yang diperlukan sudah ada, yang sudah disediakan oleh Word tersebut, kita tinggal memilih equation yang sudah ada. Contoh untuk Pythagoras, ini sudah ada. Seperti itu. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat equation baru? Kita pilih equation, tapi kita ketik misalnya 4 tambah 5 sama dengan 9. Tampilannya akan lebih terlihat matematika dan matematis, akan lebih terlihat sebagai fungsi pada dokumen tersebut dibandingkan dengan penulisan teks biasa. Jika tidak memakai equation akan terlihat perbedaan biasa. Dapat dibedakan Lalu terakhir, untuk membuat footnote dan endnote, kita dapat langsung menuju menu bar reference. Di sini terdapat toolbar footnotes. Fungsi daripada footnote dan endnote adalah untuk memudahkan ketika membuat daftar pustaka, sehingga daftar pustaka nanti yang dimasukkan tidak terlalu banyak dan menumpuk pada bab daftar pustaka tersebut. Dan khusus untuk endnote serta footnote, di situ merupakan sebuah tanda jika semisal suatu teks tersebut berasal dari sumber, maka pada teks tersebut akan terlihat tanda simbol atau biasanya angka, yang nanti angka itu akan diterjemahkan atau akan didetailkan oleh footnote atau endnote tersebut. Seperti itu. Baik, untuk pengenalan dan cara membuat mail match, kita dapat langsung ke menu bar mailings, lalu ada toolbar standar start mail match. Di sini ada banyak pilihan.
surat, untuk email, dan untuk amplop, labels, directory, dan juga normal Word dokumen tampilan biasa. Kita coba untuk membuat amplop. Di sini, semisal kita ingin membuat amplop suatu lembaga semisal ini merupakan amplop dari PT Sejahtera Sekali Selamanya. Semisal ini merupakan amplop untuk PT Sejahtera Sekali Selamanya. Kita icon dari PT tersebut. Di sini merupakan alamat dari PT tersebut, dari PT. Ini icon atau logo dari PT, alamat dari PT. Dan di sini kita bisa ngisi tanggal, tempat dan tanggal. Semisal Bandung 15 17 Agustus 1946. Kita juga dapat menyesuaikan lokasi-lokasinya sesuai dengan struktur daripada si surat tersebut diinginkan. Misal seperti ini, kurang lebih seperti ini surat. Kita juga dapat membuat yang lainnya. Ini merupakan untuk surat, untuk isi amplop surat. Semisal kita ingin mengirimkan surat ini kepada sebagai surat sebagai izin sakit, misalkan dari rumah sakit Setosa, di bawahnya alamat. Ini hanya sebagai contoh.
Baiklah, perkenalkan nama saya Debri Hairullah. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatur dan membuat layout naskah. Yang pertama yaitu mengatur ukuran kertas dari margin, yaitu terletak di sebelah kiri atas, yaitu tulisannya adalah page layout. Lalu kita tekan margin. Di sini ada ukurannya, lalu kita tekan normal. Untuk mengatur ukuran margin yaitu di page setup, kita tekan. Di sini adalah untuk mengatur ukuran marginnya. Kalau untuk ukuran margin, maka biasanya ukuran atasnya itu 3 cm, bottomnya atau bawahnya 3 cm, sebelah kirinya 4 cm, dan sebelah kanannya itu 3 cm. Lalu kita tekan OK. Lalu untuk yang kedua yaitu mengatur indentasi, yaitu terletak di sebelah kiri atas juga, tekan page layout juga, lalu di paragraf. Di sini adalah untuk mengatur indentation dan ukuran dan jaraknya juga. Lalu kita nol aja nih, baru spesial ini kita tekan first line. Kita tekan first line. Ini contohnya ada seperti di bawah ini, dan udah dikasih jarak pada garis pertama. Itu maksud dari first line atau spesial. Kalau by itu mengatur jaraknya, lalu kita tekan OK. Yang ketiga yaitu pemberian nomor halaman, terletak di insert, kita tekan insert, lalu page number, tekan page number. Di sini ada ukuran atas, bawah, dan di sini untuk kita mengatur format page number, kita tekan. Di sini number format yaitu mengatur halamannya, bisa angka, bisa negatif, bisa ABC, dan bahkan di Romawi. Kita tekan Romawi aja. Kita tekan di bawah, kita tekan, udah ditekan. Lalu kita tekan page number yang bottom. Ukurannya tuh di sebelah kanan, line number 3. Nah, seperti ini udah ada ukuran halaman page numbernya. Yang keempat yaitu membuat garis pembatas halaman, itu terletak di sini, kita close header, terletak di sebelah kiri atas. Lalu di word option kita tekan, di advance, lalu kita cari tulisan show text boundaries, kita tekan, lalu kita tekan OK. Nah, udah ada garisnya, ukurannya. Lalu untuk yang kelima yaitu membuat header dan footer. Itu terletak di header sini, di sini. Mau di ukuran atas kita tekan misalnya. Udah ada kan? Terserah kalau mau kita tulis tulisan sekolah kita atau universitas, misalnya Universitas Jenderal Ahmad Yani. Universitas Jenderal Ahmad Yani misalnya, kita tekan OK, baru kita close header. Lalu kalau untuk folder, kita tekan folder di sebelah kiri atas juga, fake folder. Ini folder. Untuk di bawahnya folder, kita tekan ini. Lalu kita mau tulis apa misalnya jurnal apa, misalnya kayak gitu. Misalnya sekolah, kita tulis sekolah aja, seperti itu aja lah. Lalu kita tekan OK, baru close header. Nah, udah universitas dan sekolah misalnya. Lalu kita membuat bullet numbering, misalnya contohnya seperti ini, bullet numbering. Terletak di sebelah kiri atas yaitu home. Di sini kita tandain dulu, baru tekan bullet. Ini bullet misalnya, bullet sebelah kiri atas. Yang di tengah yaitu ini tulisannya adalah bullet, kita tekan. Nah, udah otomatis dia. Kalau untuk page number yaitu untuk numbering yaitu di sebelah bullet yaitu numbering, kita tekan, udah angka. Kalian juga bisa mengaturnya di sini dan juga di sini juga. Nah,
Setelah itu membuat drop card. Misalnya drop card komputer. Kita drop card itu terletak di sebelah kiri atas, insert, lalu di sebelah kanannya yaitu drop card. Kita tekan, misalnya S tulisannya. Kalau K juga bisa, kalau K juga. Misalnya kita ini, lalu kita tekan drop card. Nah, seperti tulisannya itu ukurannya yang besar, komputer. Baiklah, selanjutnya yang G, cara membuat envelope dan tabel. Pertama-tama kita cari menu sebelah kiri atas yaitu menu My Links. Kita tekan menu My Links. Setelah itu kita tekan envelopes. Kita tekan di sini ada delivery address dan return address. Kalau delivery address itu alamat yang dituju. Misalnya kepada yang terhormat, manajer marketing Bapak Waryudi, Jalan Majapahit 67, Jakarta Utara. Udah delivery address udah. Selanjutnya yaitu return address. Return address itu adalah kepala surat atau kop surat. Di sini udah saya tulis yaitu PT Indonesia Jaya Sejahtera, Jalan Ahmad Yani 76 Semarang, teleponnya, fax, dan emailnya. Lalu kita tekan option. Option ini pengaturan. Berarti di sini adalah envelope size, yaitu ukuran surat. Biasanya ukuran surat itu secara umum yaitu di size 10. Lalu kita tekan OK, lalu kita tekan add to document. Lalu tulisan PT Jaya Sejahtera kita taruh di tengah. Di sini PT Indonesia Sejahtera kita besarin menjadi 16. Dan untuk yang Jalan Ahmad Yani sampai dengan email itu ukurannya 12. Kita ubah dulu ke Times New Roman. Lalu untuk kepada yang terhormat kita pindahin ke samping. Udah. Baru kita cari pack borders. Menu pack layout yaitu pack borders. Kita tekan. Ini untuk menambah garis bawah. Lalu kita tekan border. Kita tekan garis yang kita mau atau yang kita inginkan. Misalnya ini, lalu kita hilangkan garis atas, garis kanan, dan garis kiri. Kita cuman menggunakan garis yang bawah aja, lalu tekan OK. Udah, lalu kita menulis nomornya, misalnya nomor 001 SPSN 9/2021. Baru kita tambahkan logo atau tulisan, terserah sih mau yang mana, tapi aku mau tulisan aja. Jadi carinya di menu insert, lalu word art. Kita tekan word art, pilih yang mana maunya. Aku mau yang ini misalnya.
lalu kita tulis IJS. Atau logo atau IJS, lalu kita tekan next wrapping ke in form of text. Lalu kita pindahkan ke samping. Udah. Jadi cara membuat envelope itu aja, dan yang terakhir yang kedua yaitu cara membuat tabel. Yang pertama kita cari menu insert sebelah kiri atas, lalu tabel. Misalnya aku mau tabel nomor, nama, alamat, nomor HP, dan keterangan. Berarti nomor ada 5. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Tekan, lalu ke bawahnya bebas sih. Kita mau segini misalnya. Lalu kita sejajarin, lurusin mau apa. Misalnya di sini kita nulis nomor lalu nama, lalu alamat, nomor HP, dan yang terakhir adalah keterangan. Kita sesuaiin aja tabelnya. Alamat, keterangan. Lalu kita di tengah. Itu aja sih cara membuat envelope dan tabel. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, apabila ada kekurangan dalam video presentasi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.